Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Raditya Ahmad Fadli. Saya dari jurusan Aeronatika kelas 3A. Di sini saya akan mengerjakan penugasan tentang video pembelajaran analisis jabatan di dunia reka medis. Salah satu komponen penting dalam pengelolaan sumber daya manusia di contohnya rumah sakit. Yang pertama yaitu saya akan menjelaskan apa analisis jabatan. Analisis jabatan adalah proses sistematis untuk mengidentifikasi, menguraikan, dan mendokumentasikan informasi mengenai suatu jabatan kerja. Fokusnya bukan pada orangnya, namun pada pekerjaannya. Informasi yang dianalisis meliputi yang pertama yaitu tugas dan tanggung jawab, kedua wewenang, ketiga hubungan kerja, keempat kualifikasi dan kompetensi, kelima kondisi kerja. Lalu di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah singkatnya. Analisis jabatan pertama kali digunakan dalam industri manufaktur pada awal abad ke-20 untuk menyesuaikan orang dengan pekerjaannya. Dalam konteks kesehatan, hal ini sangat membantu meningkatkan mutu pelayanan dan efisiensi sumber daya manusia. Yang kedua yaitu tujuan dan manfaat. Kenapa analisis jabatan ini penting? Tujuannya antara lain, yang pertama, menyusun deskripsi dan spesifikasi jabatan. Kedua, menentukan standar kinerja jabatan. Ketiga, membantu proses rekrutmen dan seleksi. Keempat, mengidentifikasi kebutuhan pelatihan dan pengembangan. Kelima, menyusun struktur organisasi yang efektif. Lalu manfaat langsungnya bagi unit reka medis itu ada 4. Yang pertama, alur kerja menjadi lebih efisien. Kedua, tidak ada tumpang tindih tugas. Ketiga, kinerja individu bisa diukur dengan lebih objektif. Keempat, dasar kuat untuk evaluasi dan akreditasi rumah sakit. Lalu saya akan menjelaskan contoh jabatan di reka medis. Mari kita lihat beberapa contoh jabatan di unit reka medis dan tugasnya ini. Yang pertama ada petugas pendaftaran. Tugasnya yaitu mencatat data pasien baru, lalu mencetak dan memberikan nomor reka medis. Yang kedua ada kode diagnosa dan tindakan. Bertugas mengubah diagnosis menjadi kode ICD, lalu bertanggung jawab atas keakuratan data untuk klaim BPJS. Ketiga ada pengelola arsip. Tugasnya menyimpan dan menjaga kerahasiaan dokumen reka medis, lalu mengatur peminjaman dan pengembalian berkas. Keempat, ada kepala instalasi reka medis. Bertugas merencanakan dan mengawasi semua unit aktivitas, lalu menyusun kebijakan dan koordinasi dengan manajemen rumah sakit. Setiap jabatan tersebut memiliki peran strategis dan memerlukan keterampilan yang khusus. Lalu ada langkah-langkah analisis jabatan. Prosesnya analisis jabatan terdiri dari beberapa langkah, yaitu yang pertama, identifikasi jabatan. Daftar semua jabatan yang ada di unit reka medis. Yang kedua, pengumpulan data jabatan. Ini menggunakan beberapa metode seperti observasi langsung saat pegawai bekerja, lalu wawancara dengan pemegang jabatan. Selanjutnya kuesioner terstruktur, dan yang terakhir telaah dokumen SOP, struktur organisasi, laporan kerja. Lalu ada penyusunan deskripsi jabatan. Berikut isinya adalah yang pertama, nama jabatan,
Kedua, tujuan jabatan. Ketiga, tugas pokok dan rinci. Keempat, wewenang. Kelima, tanggung jawab. Dan yang terakhir, hubungan kerja internal dan eksternal. Lalu keempat, ada penyusunan spesifikasi jabatan, yaitu menjelaskan syarat jabatan antara lain pendidikan dan pelatihan, lalu pengalaman kerja, lalu kompetensi teknis dan soft skill. Ada evaluasi dan validasi, yaitu hasil analisis ditinjau oleh pimpinan unit dan sumber daya manusia, kemudian disahkan secara formal. Semua dokumen ini harus disimpan dan diperbarui secara berkala. Lalu ada studi kasus singkatnya, contoh kasus nyata, yaitu sebuah rumah sakit daerah mengalami peningkatan jumlah klaim BPJS yang ditolak. Setelah ditelusuri, penyebab utamanya adalah coder tidak memiliki latar belakang rekam medis. Itu yang pertama. Kedua, deskripsi jabatan tidak tersedia. Ketiga, tugas dan tanggung jawab tidak jelas. Solusinya adalah dilakukan analisis jabatan ulang, lalu dibuat spesifikasi jabatan coder, dan yang terakhir diberikan pelatihan ICD 10. Hasilnya, klaim yang berhasil dibayarkan meningkat 40% dalam 3 bulan. Lalu ada tantangan di lapangan. Tentu saja ada beberapa tantangan yang sering dihadapi dalam pelaksanaan analisis jabatan. Yang pertama yaitu kurangnya pemahaman manajemen. Sering dianggap tidak penting atau terlalu administratif. Kedua, belum adanya dokumentasi jabatan formal. Beberapa rumah sakit itu belum memiliki SOP atau struktur kerja tertulis. Ketiga yaitu perubahan organisasi cepat, tapi dokumen tidak diperbarui. Solusinya adalah edukasi dan pelatihan bagi tim manajemen dan staf. Lalu bentuk tim kecil lintas bagian untuk menganalisis jabatan. Dan yang terakhir, jadikan analisis jabatan bagian dari siklus mutu rumah sakit. Setelah itu, analisis jabatan adalah langkah awal menuju organisasi yang profesional dan berkinerja tinggi. Dengan analisis jabatan, pelayanan lebih efisien, kinerja mudah dievaluasi, SDM berkembang sesuai kompetensinya, pasien pun merasakan manfaatnya secara langsung. Terima kasih sudah menyimak video ini sampai selesai. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.